Audio Jungle. Kita bertemu kembali di sekolah minggu. Sekolah minggu apa nama sekolah minggu kita? Kidi. Sekolah minggu Kidi. Beri tepuk tangan. Kidi singkatan dari apa ya? Apa ya Kak? K. Kesatria. I. Iman. D yang pertama. D yang kedua. Dalam. Y-nya apa? Yesus. Jadi Kidi singkatan dari Kesatria Iman di dalam Yesus. Bersama dengan Kalista dan Kasari, kita mau memuji Tuhan. Ya adik-adik, udah pada mandi belum? Udah dong Kak. Udah dong, kan siap ya? Siap untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita. Kita mau minta tolong Yesus masuk di dalam hati kita. Sikap berdoa ya adik-adik ya. Tuhan Yesus menjamah hati kalian semua. Rasakan kehadiran Roh Kudus mengalir, menyentuh kalian semua. Katakan sama-sama. Mari masuk dalam hati Yesus. Mari masuk.
kasih sayang Tuhan, terima kasih untuk kesempatan, untuk sukacita yang Tuhan berikan pada setiap kami. Terima kasih karena Tuhan mau masuk Tuhan di dalam setiap hati kami. Sebentar kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami ini, kiranya Tuhan berkati kami Tuhan dimanapun kami berada. Berikan kami hati yang mau dengar-dengaran Tuhan akan kebenaran firman-Mu, yang mau memuji nama Tuhan dengan penuh semangat. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom kakak. Shalom kakak. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Belum ya? Sekali lagi. Apa kabarnya hari ini kakak? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Kita mau bersuka cita di dalam Tuhan. Katakan, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Jawab, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Bentar. Waktu dengar Dia panggil nama saya, sebutin namanya ya. Sebutin nama yang di sebelah kakak Kalista. Boleh kakak kan bilang, dengar Dia panggil nama Lisa. Jadi Kalista juga bilang ya, oke? Jadi kalian sebut di rumah ada siapa aja ya? Ada papa, ada mama, ada kakak, ada adik ya. Sebutin namanya ya. Jadi pas waktu gue jawab ya, jadi kita kenal sama berdua, kita dipanggil terus kita jawab gitu, oke? Ya, oke. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, ganti nama sendiri. Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama Lisa. Dengar Dia panggil nama Sari. Juga Dia panggil nama Lisa. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama Cibubi. Oke. Dengar Dia panggil nama Cibubi. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama Cibibi. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Musiknya dong, Kadisa. Dengar Dia panggil nama Kadisa. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama Kadisa. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh kiranglah. Oh kiranglah. Oh kiranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranglah. Oh kiranglah.
ini kan tema kita tentang keberanian. Iya Kak. Kita berani karena Yesus di dalam kita. Berarti kalau misalnya gini kakak cerita dulu, waktu sekolah kan kakak kan bisa ya. Terus kakak mau nyontek, itu kan berarti kakak berani ya? Ya bukan kayak gitu Kak beraninya. Kan berani nyontek. Salah Kak kalau yang dulu, jangan tiru ya adik-adik. Terus beraninya gimana? Beraninya kalau kita mau jawab pertanyaan Kak. Nah itu berani yang bagus Kak. Oke. Tapi kakak nggak nyontek waktu itu. Jadi waktu mau nyontek terus ingat Tuhan Yesus bilang kalau itu mencuri. Bener gak sih? Ya betul Kak. Nyontek itu mencuri. Jadi nggak boleh ya? Nggak boleh. Oh iya, teks kan temanya kan keberanian. Aku berani karena Yesus di pihakku. Nyontek itu Tuhan di pihak kita nggak? Enggak ya. Terus akhirnya waktu itu Roh Kudus bisikin ke kakak berdoa. Terus akhirnya kakak berdoa deh. Waktu kakak berdoa ada yang ajaib loh. Kakak tuh kerasa kayak langitnya itu kebuka. Terus kakak kayak inget yang dipelajarinya. Padahal kakak lagi sakit waktu itu. Terus bisa dia jawab. Ya nilainya nggak bagus-bagus amat sih, tapi lumayan. Itu dia karena nggak jadi nyontek ya. Coba kalau kakak nyontek berarti kakak tidak di pihak Yesus. Bener nggak? Bener Kak. Bentar. Kan kadang tuh gini ya. Kalau lagi malam, terus tiba-tiba mati lampu, terus ada mati takut. Gimana dong? Kita nggak usah takut Kak. Kita punya Tuhan Yesus yang lebih besar daripada petir itu Kak. Terus apa yang harus kita lakukan? Apa ya? Oh kakak ingat, waktu itu kakaknya kakak itu memuji Tuhan. Dia bilang dalam nama Yesus. Terus jadi kita nggak takut. Kan suara kita lebih gede daripada petir ya. Sebenarnya bukan suara kita yang lebih gede dari petir, tapi Tuhan Yesus lebih besar dari gelap, lebih besar dari petir. Bener nggak? Alisa, kita mau puji Tuhan apa kan? Karena Tuhan kita lebih besar, Tuhan kita itu baik Kak. Jadi kita mau tetap semangat, kita mau tetap bangkit berdiri, kita mau angkat pujian betapa baiknya Engkau Tuhan. Tuhan Yesus baik. Jiwaku diselamatkan. Keren. Mendengarkan firman Tuhan kan
benar? Iya benar-benar. Jadi sekarang kita mau duduk manis dulu Kak. Semuanya boleh duduk ya adik-adik. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat pujian. Kupandang wajahmu, bukan dengan kekuatan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menolongku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Adik-adik, kita mau angkat pujian ini satu kali lagi dengan sikap hati yang bukan dengan kekuatan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku Tuhan. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Firman, Kasari minta tolong pimpin kita dalam doa. Bapak, Engkau tahu setiap anak-anakmu. Terkadang kami takut Tuhan untuk mengatakan ya di atas ya dan tidak di atas tidak.
Ajari setiap anak-anakmu untuk berkata jujur, walaupun itu tidak menguntungkan kami. Kami mau berani karena Yesus di pihak kami. Kami mau berani karena kami tahu bahwa Engkau pembela kami. Kami mau berani Tuhan saat gelap. Kami berani Tuhan walaupun orang katakan tempat itu angker, tapi bersama Yesus kami pasti berani. Tuhan Yesus, ajari kami menjadi anak-anak yang luar biasa. Walaupun teman kami menjauhi kami Tuhan, tapi jika kami ada di pihak-Mu, kami tidak mau membalasnya. Kami mau Tuhan, Engkau ada di pihak kami, dan kami selalu ada di pihak-Mu. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan dengarkan firman-Mu. Biarlah kakak kami yang akan membawakan firman-Mu, hamba-Mu yang membawakan firman-Mu Tuhan, Engkau urapi dengan luar biasa, sehingga kami yang mendengarkan boleh menjadi anak-anak yang patuh akan firman-Mu, suka akan firman-Mu, dan kami menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Ya, shalom adik-adik. Pagi hari ini kita tiba saatnya untuk dengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu adik-adik ya. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami mau dengar firman Allah. Tuhan berkati kami, anak-anak-Mu. Berikan kami hati yang tenang dan pikiran yang benar, sehingga kami boleh Tuhan mendengar firman-Mu dengan baik, dan itu menjadi kekuatan merema dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik, bagaimana kabarnya semua? Baik ya? Iya, ya saya yakin dan percaya kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Adik-adik, hari ini kita masih cerita firman Tuhan tentang aku berani karena Yesus di pihakku. Adik-adik, sebelumnya juga kita sudah mendengarkan dari kakak-kakak yang lain cerita tentang bagaimana satu tokoh dalam firman Tuhan, yaitu keberanian mereka yang luar biasa karena Yesus ada di pihak mereka, karena Yesus ada di dalam diri mereka. Ya, adik-adik, hari ini juga kita masih cerita tentang aku berani karena Yesus di pihakku. Jadi adik-adik, kalaupun kita kuat, kalaupun kita bisa, itu bukan karena kitanya sendiri adik-adik ya. Itu karena Yesus atau Tuhan ada di pihak kita. Ya, adik-adik, sebelum kita dengar firman Tuhan, kakak mau bertanya nih, ya, pernah nggak adik mengalami satu ketakutan yang luar biasa sehingga sampai mencerit, ya adik-adik ya, sampai histeris, benar-benar ketakutan karena sesuatu hal, ya? Saya yakin dan percaya semua pernah adik-adik ya, karena kakak sendiri juga pernah. Mungkin waktu orang tua kita pergi, kita ditinggal sendiri di rumah, terus ada rasa takut, sendiri di rumah, aduh takut, pasti ada ya. Atau mungkin ketika malam hari tiba-tiba mati lampu adik-adik ya, wah gelap semua, pasti takut, mama lampu mati, wah pasti ada yang teriak-teriak adik-adik ya. Atau mungkin kita bermain nih, asik-asik bermain ya, umpamanya di halaman atau di mana, tiba-tiba itu anjing gonggong, waduh, takutnya kayak apa itu, waduh pasti histeris ya adik-adik ya, pasti pernah mengalami ya adik-adik ya, kita juga pernah adik-adik mengalami seperti itu. Nah, tapi kalau ada Yesus dalam diri kita tidak perlu takut adik-adik ya. Kalau kita dalam ketakutan, mari kita berdoa ya. Kita berdoa kepada Tuhan,
maka Tuhan akan menolong kita adik-adik ya. Seperti hari ini kita cerita tentang satu tokoh firman Tuhan yang luar biasa, tapi yang awalnya juga dia seorang penakut. Dia takut pada musuh-musuhnya. Siapa dia? Dia adalah bernama Gideon. Adik-adik, kita buka langsung Alkitab kita. Saya yakin dan percaya adik-adik sudah menyediakan Alkitabnya di depannya ya. Yuk kita sama-sama buka Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1 sampai 17 ya. Yuk kita sama-sama baca ya. Gideon diangkat menjadi hakim. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas Israel karena takutnya kepada orang Midian itu. Maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur lalu maju mendatangi mereka. Berkemalah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu, dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, Akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu." Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbanting di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, "Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani." Jawab Gideon kepadanya, "Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian." Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, "Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau?" Tapi jawabnya kepadanya, "Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku." Berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Tetapi aku yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis." Ya, adik-adik, cerita hari ini yaitu tentang Gideon. Ya, Gideon itu dijuluki adalah seorang pahlawan Israel yang gagah berani, adik-adik. Tetapi awalnya juga dia adalah orang yang takut, sama kayak kita, adik-adik. Ketika musuh-musuhnya datang menyerang, dia bersembunyi, adik-adik. Ya, nah dia dipanggil Tuhan ketika dia bersembunyi, adik-adik ya. Nah di ayat 12 itu tadi Tuhan mengatakan kepada dia, ya, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, "Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani." Nah adik-adik, kalau Tuhan ada di pihak kita,
maka tidak ada seorang pun lawan kita yang menang. Pasti kalah. Iya, karena Yesus yang kita sembah itu adalah Yesus yang luar biasa, adik-adik. Ya, dia bisa melakukan yang tidak ada menjadi ada. Musuh-musuh kita itu yang menyerang kita, aduh, kecil bagi Tuhan mah. Kalau kita percaya kepada Dia, adik-adik ya. Jadi adik-adik tidak perlu takut. Tidak perlu takut karena Tuhan Yesus itu ada di pihak kita, ya. Seperti Gideon ini, adik-adik ya, ketika orang Midian ya datang ingin menyerang mereka, maka Tuhan mengangkat Gideon ya untuk menjadi pemimpin ya, untuk menjadi hakim bagi musuh-musuhnya. Apa yang terjadi, adik-adik? Ya, Gideon menang, adik-adik ya. Nah, jadi dia kumpulkan itu, adik-adik, seluruh rakyatnya ya untuk menyerang Midian ya, untuk menyerang orang Midian ya. Jadi 2/3 itu dia panggil semuanya, tetapi dia merasa bahwa yang dipanggilnya itu ada yang ketakutan, adik-adik ya, ada yang ketakutan. Akhirnya dia bilang apa ke itunya? Dia bilang begini, kalau yang merasa takut, katanya, nggak perlu ikut berperang, silakan mengundurkan diri. Ya, akhirnya adik-adik ya yang mengundurkan diri, yang merasa takut berperang ya, yang suka ikut-ikutan, lihat temannya, contohnya ada satu tantangan lah, umpamanya adik-adik ada tantangan tuh, siapa yang mau berani umpamanya melompat jurang ya, karena malu lihat teman, akhirnya ikut, padahal dalam hatinya takut, adik-adik ya. Nah, Gideon juga waktu dia bilang siapa yang mau ikut saya berperang, wah seluruh penduduk 2/3 dari semua yang ada itu mau ikut, aku ikut. Tapi ketika ditanya hati ke hati, ketika Gideon bilang siapa yang merasa ragu atau takut ikut berperang, akhirnya mundur satu-satu. Saya enggak, saya takut. Dia lebih baik adik-adik ya, kalau memang nggak berani nggak aja. Jangan kalau orang dunia bilang sok ya, nggak usah, udah lebih baik jangan ya. Akhirnya adik-adik 10.000 orang yang mengundurkan diri ya, adik-adik ya, karena memang terlalu banyak juga ya. Nah, sesudah itu Tuhan berfirman lagi kepada Gideon ya, bagaimana caranya agar benar-benar yang ikut berperang itu adalah orang yang benar-benar berani ya. Jadi waktu itu Gideon menyuruh semua yang sisanya itu disuruh turun ke satu air gitu ya, adik-adik ya. Mereka disuruh minum ya. Jadi yang minum itu kalau dia minum pakai lidahnya, nah itu dipisahkan. Tapi kalau dia minum pakai tangannya ya, diambil air terus dia minum seperti ini juga dipisahkan. Nah, itulah hikmat Tuhan kepada Gideon, adik-adik. Akhirnya Gideon melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan. Nah, kebanyakan yang meminum dengan lidahnya, adik-adik ya, seperti anjing, seperti anjing kata firman Tuhan. Nah, ternyata kalau kita minum jangan seperti anjing, adik-adik ya. Kalau umpamanya minum itu dari laut atau dari sungai, dari mana lah, dari kolam atau apa itu, jangan pakai lidah ya adik-adik. Jadi dia diminum, diambil pakai tangan gitu adik-adik ya. Nah, itu lebih sopan ya adik-adik ya. Nah, sesudah itu sisanya 300 orang adik-adik. Nah, 300 orang inilah yang benar-benar dipakai oleh Tuhan untuk menyerang musuhnya. Maka Gideon dengan pasukannya memusnahkan 100.000 orang. Adik-adik, akhirnya mereka menang adik-adik. Kenapa Gideon itu menang? Intinya hanya satu
dia orang yang takut akan Tuhan. Adik-adik, jadi bagaimana caranya Kak kita biar menjadi orang yang berani? Ya, kita harus rajin ke gereja, kita harus rajin berdoa, biar Tuhan Yesus kenal kita, biar Tuhan itu ada di pihak kita. Nah, nih kakak ada satu cerita ya, nih. Nah, di rumah ada seorang anak kecil ya. Biasanya anak kecil ini selalu diajarkan orang tuanya untuk berdoa ya. Mau makan berdoa, sebelum tidur juga berdoa, bangun tidur berdoa, mau ke sekolah berdoa dulu ya. Jadi kita adik-adik kalau melakukan apapun kita harus berdoa ya adik-adik. Demikian yang tadi anak kecil ini adik-adik ya, dia kalau mau makan berdoa dulu, Tuhan Yesus berkati makanan ini menjadi kesehatan kekuatan ya. Terus kalau mau tidur dia juga berdoa, Tuhan Yesus aku mau tidur, lindungi sertai jagai aku biar aku besok pagi bangun biar segar, aku sehat ya. Terus bangun pagi juga dia berdoa adik-adik. Nah suatu kali anak yang kecil yang kakak bilang tadi ya, dia rajin berdoa. Tiba-tiba dia bermain, gak taunya dia ketemu dengan hutan ya. Dia kejebak di hutan. Dia nggak tahu karena saking asiknya main ya. Gak taunya dia ternyata sudah di tengah hutan adik-adik ya. Wah dia ketakutan sekali ya adik-adik ya. Nah ketika dia takut, dia berdoa adik-adik ya. Dia berdoa sama Tuhan ya. Dia berdoa, dia bilang doanya karena saking gugupnya dia berdoa ya. Dia berdoa, Tuhan Yesus berkatilah makanan ini menjadi kesehatan kekuatan dalam tubuhku. Padahal serigala yang menerkam dia adik-adik ya. Dia saking takutnya, saking sudah tidak tahu berdoa, tapi dia hanya ingat Tuhan. Adik-adik, dia bilang itu makanan yang di depannya adik-adik. Dia doanya begini, Tuhan Yesus berkatilah makanan ini menjadi kesehatan kekuatan dalam tubuhku. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sembari dia nangis-nangis adik-adik ya. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Wah serigalanya itu kabur adik-adik ya. Jadi adik-adik salah nggak berdoanya? Kalau kata-kata doanya mah salah adik-adik. Tapi Tuhan melihat tidak kata-katanya adik-adik. Dia melihat isi hatinya, kesungguhan hatinya berdoa. Ya banyak adik-adik orang yang belum bisa berdoa. Banyak orang gak pintar berdoa, tapi hatinya tulus berdoa. Mungkin dia berdoa hanya 2-3 kata berdoa, tapi dari isi hatinya dia meminta. Benar-benar dia sungguh-sungguh meminta. Itu yang Tuhan kabulin. Daripada kita berdoa yang panjang-panjang ya, banyak apanya, banyak ini sampai Tuhan juga bingung. Lebih baik kita berdoa singkat ya. Jadi itu yang dia dilakukan anak kecil tadi. Dia itu serigalanya adik-adik, wah kabur. Adik-adik akhirnya dia selamat adik-adik ya. Jadi intinya bahwa kita harus menjadi orang yang berani adik-adik ya. Orang yang berani karena Yesus ada di pihak kita ya. Kita harus rajin berdoa, harus rajin membaca firman Tuhan agar kedepannya kita ini kan masih kecil, masih muda, perjalanan kita masih panjang, agar Tuhan menyertai kita, agar Tuhan melindungi kita. Seperti saat ini ya adik-adik, sedang maraknya ya wabah yang ada di sekitar kita tuh, yaitu virus ya. Banyak orang yang ketakutan adik-adik. Jangankan adik-adik, kakak juga suka takut kalau keluar rumah ya. Makanya disarankan itu kalau nggak penting-penting jangan keluar rumah ya. Terus kalaupun terpaksa keluar rumah pakai masker, sering cuci tangan ya. Kita harus jaga kesehatan adik-adik. Tangan kita kotor, itu harus sering-sering cuci tangan ya. Nah firman Tuhan ini mengajarkan kita seperti Gideon tadi, dia yang seorang pahlawan yang gagah berani ya. Jadi kita juga harus berani karena Yesus ada di pihak
kita, ya adik-adik. Nah, sebagai firman Tuhan penutup, kita buka Alkitab kita dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Tuhan bilang seperti ini firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Iya. Jadi mulai saat ini siapa yang takut, jangan takut lagi adik-adik. Kalaupun kita merasa takut, kita berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, aku takut. Bantu aku Tuhan. Tolong aku Tuhan Yesus, agar aku tidak menjadi takut. Siapapun yang melawanku, aku pasti menang. Karena Yesus ada di pihakku. Iya adik-adik, kita harus berdoa sama Tuhan. Biar Tuhan itu sayang sama kita, Dia mengenal kita dan membela kita seperti Gideon ini, ya. Iya adik-adik, firman Tuhan sampai di sini. Tidak kakak perpanjang. Ya, saya yakin dan percaya firman Tuhan hari ini cukup jelas bahwa kita akan seperti Gideon yang mungkin tadinya takut ketika kita tahu firman Tuhan, ketika Yesus ada di pihak kita, kita menjadi seorang yang pemberani. Ya, puji Tuhan adik-adik. Tutup Alkitabnya, kita akan bernyanyi. Kita akhiri kebaktian kita hari ini. Kita angkat satu pujian buat Tuhan. Kita nyanyi terima kasih Tuhan. Ya, kita hari ini berterima kasih kepada Tuhan karena kita ada saat ini bukan karena kekuatan kita, bukan karena kepintaran kita, tapi karena semua karena Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Orang tua kita diberikan kesehatan. Ya, kita nyanyi pujian ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Kita akan puji dari awal. Terima kasih Tuhan. Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Amin Tuhan. Adik-adik semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus
Kami bersyukur pagi hari ini atas pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh sehat, kami boleh ada, Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan. Kami bersyukur Bapa di surga, kami sudah dengar firman-Mu hari ini tentang Gideon. Bagaimana Gideon yang tadinya seorang penakut, tetapi dia menjadi seorang pemberani karena Yesus ada di pihak kami. Tuhan, biarlah Tuhan itu menjadi bagian kami, dan kami Tuhan Yesus menjadi orang yang berani. Tuhan Yesus berani menyaksikan cinta kasih Tuhan yang luar biasa. Ketika kami juga dalam permasalahan, dalam masalah kami berani Tuhan Yesus karena Engkau yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa buat anak-anak kami Tuhan yang saat ini dengar firman Tuhan, yang ikut mengikuti kebaktian hari ini. Tuhan berkati mereka, Tuhan di rumah mereka ya Bapa di surga. Berkati pendidikan mereka, berkati Tuhan Yesus orang tua mereka ya Bapa. Berikan mereka kepintaran, kecerdasan, memori yang baik Tuhan untuk anak-anak kami ini Bapa di surga. Bahkan cita-cita mereka ke depannya Tuhan, biarlah Tuhan yang senantiasa campur tangan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan anak-anak kami ini Engkau yang senantiasa Tuhan memberkati ya Bapa di surga. Cukupkan segala kebutuhan mereka ya Bapa. Berkati pekerjaan orang tua mereka juga Tuhan, pergumulan orang tuanya ya Bapa. Dimanapun mereka berada saat ini, Tuhan Engkau memberkatinya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.